Oke teman-teman, kita memasuki video yang ke-23 dari Jago Trik tentang SKB, yaitu ini adalah bagian yang ke-9. Ya, video ke-9 tentang soal SKB CPNS, update soal pedagogik ya. Kita langsung saja masuk di soal yang pertama. Di soal yang pertama, kemampuan bahasa anak mulai berkembang, pemikiran masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas merupakan perkembangan anak pada tahap A. Tahap sensori motorik, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, atau D. Operasional formal. Maksudnya ini D-nya adalah operasional formal ya. Kita akan bahas di sini Kak. Teman-teman masih ingat di sini adalah salah satu tokoh terkenal yang berpendapat tentang yaitu Jean Piaget ya, tentang perkembangan kognitif anak. Di situ ada 4 tahap kalau masih ingat. Salah satu tahapnya di sini adalah tahap praoperasional. Artinya pada tahap praoperasional di sini adalah salah satu tahap yang perkembangannya sangat pesat. Di mana pada tahap ini lambang-lambang bahasa yang dipergunakan untuk menunjukkan benda-benda nyata bertambah dengan pesatnya. Keputusan yang diambil hanya berdasarkan intuisi, bukan berdasarkan pada analisis rasional. Karena anaknya masih tahap praoperasional. Anak pada tahap ini biasanya mengambil kesimpulan dari sebagian kecil yang diketahuinya, dari keseluruhan yang besar. Menurut pendapat Jean Piaget, anak pada tahap praoperasional ini, mereka pesawat terbang itu adalah, menurut mereka, itu adalah benda yang kecil atau benda yang berukuran kurang dari 30 cm. Karena bagi anak pada tahap tersebut, itulah yang nampak atau yang terlihat pada mereka. Ketika anak tersebut menengadah dan melihat bahwasanya pesawat terbang ada di angkasa. Persepsinya kecil. Ya. Ini adalah salah satu ciri dari tahap praoperasional. Jadi jelas sekali di soal nomor 1, kemampuan bahasa anak mulai berkembang, kemudian tapi pemikirannya masih statis, belum dapat berpikir abstrak, dan kemampuan persepsi waktu dan ruang masih terbatas merupakan perkembangan anak pada tahap praoperasional. Pilihan jawaban yang B. Baik, kita di soal nomor 2 ya. Kelanjutannya perhatikan pernyataan di bawah ini. Ada 4 buah pernyataan. Yang pertama, dapat mengekspresikan reaksi terhadap orang lain. D. Yang kedua, dapat mengontrol emosi. Yang 3, dapat berpisah dengan orang tua. 4, belajar tentang benar dan salah. Yang ditanyakan di soal nomor 2 di sini adalah ciri perkembangan emosi anak usia sekolah dasar adalah nomor berapa? A1 dan 3, B2 dan 4, C1, 2 dan 3, atau D1, 2, 3 dan 4. Oke, yang ditanyakan adalah perkembangan emosi untuk anak usia sekolah dasar. Ciri perkembangan emosi pada anak usia sekolah dasar yang pertama adalah dapat mengekspresikan reaksi terhadap orang lain. Yang kedua, dapat mengontrol emosi. 3, dapat berpisah dengan orang tua. Yang keempat, belajar tentang benar dan salah. Jadi jelas di sini keempat pernyataan tersebut merupakan ciri perkembangan emosi untuk anak usia sekolah dasar. Jadi jawabannya adalah pilihan jawaban yang D. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 3. Latihan tes SKB, materi kompetensi pedagogik bersama Jago Trik. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk ke dalam kecerdasan A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Agar kita mengetahui keempat-empatnya, maka kita akan bahas semua jenis kecerdasan ini. Yang pertama adalah kecerdasan kognitif atau ada yang menyebut dengan kecerdasan intelektual IQ. Adalah sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir secara abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar di sini merupakan
kategori kecerdasan kognitif atau kecerdasan intelektual. Sedangkan yang pilihan jawaban yang B, kecerdasan sosial, di sini adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam berinteraksi sosial dengan orang di sekitarnya, serta menjalin hubungan dengan kelompok masyarakat yang dicirikan dengan kematangan diri, memahami orang lain, memberikan motivasi, dan mampu bekerjasama dengan orang lain, sesuai dengan yang ditanyakan di soal. Yang ditanyakan di soal adalah membina hubungan dengan orang lain, mampu memotivasi diri. Itu adalah kecerdasan sosial di kalimat yang terakhir, memberikan motivasi, ya kan? Dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Jadi jelas sebenarnya di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang B, kecerdasan sosial. Tapi tidak lengkap kalau kita tidak membahas yang C juga. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional atau biasa yang disingkat dengan EQ adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Sedangkan pilihan jawaban yang D, kecerdasan moral, di sini adalah sebagai kemampuan untuk memahami benar dan salah, serta pendirian yang kuat untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan norma moral. Jadi jelas sekali di soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan jawaban yang B, kecerdasan sosial. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 4. Pada soal nomor 4 dari beberapa karakteristik berikut ini yang sesuai dengan karakteristik penelitian ilmiah adalah A. Sistematik, logik, empirik, dan replikatif. B. Sistematik, logis, teoritik, dan replikatif. C. Bahasa jelas, akurat, teoritis, dan dapat ditindaklanjuti. D. Empirik, subjektif, logis, dan dapat diverifikasi. Oke, di sini ada karakteristik penelitian ilmiah, yaitu yang pertama adalah sistematik. Arti dari sistematik di sini adalah penelitian tersebut harus disusun dan dilaksanakan secara berurutan sesuai pola dan kaidah yang benar. Yang kedua, karakteristik kedua adalah logis. Arti dari logis di sini adalah suatu penelitian tersebut dikatakan benar bila dapat diterima akal dan berdasarkan fakta empirik. Karakteristik yang ketiga adalah empirik. Empirik di sini adalah suatu penelitian didasarkan pada pengalaman sehari-hari. Yang keempat adalah replikatif. Artinya, suatu penelitian yang pernah dilakukan harus diuji kembali oleh peneliti lain. Jadi, karakteristik dari penelitian ilmiah adalah sistematik, logis, empirik, dan replikatif. Pilihan jawaban yang A. Selanjutnya kita masuk di soal nomor 5. Menurut Jean Piaget, anak SD berada pada tahap A. Sensori motor, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal, E. Praoperasional formal. Tidak ada ya yang E ini. Adanya kan sensori motor, praoperasional, operasional konkret, operasional formal. Yang E hanya jawaban pengecoh, sudah tidak ada di tahap dari Jean Piaget ini. Periode perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget adalah yang pertama adalah periode sensori motor usia anak 0 sampai 2 tahun. Praoperasional 2 sampai 7 tahun. Ini ada anak PAUD ya, KB dan TK. Kemudian periode operasional konkret 7 sampai 11 atau 12 tahun. Ini untuk anak sekolah dasar. Dan yang keempat adalah periode operasi formal 11 atau 12 tahun ke atas. Ini SMP ke atas. Yang ditanyakan di soal adalah anak SD. Siswa SD berada pada operasional konkret yaitu usia 7 sampai 11 atau 12 tahun. Artinya yang dikatakan dalam operasional konkret di sini pada periode ini anak berpikirnya sudah dikatakan operasional. Periode ini disebut operasional konkret sebab berpikir logiknya didasarkan atas manipulasi fisik dari objek-objek. Ya. Jadi jawabannya di soal nomor 5 adalah pilihan jawaban yang C. Misalnya ditanyakan adalah
Menurut Jean Piaget, anak SMP berada pada tahap apa? Jawabannya ya D, operasi formal. Karena usianya adalah 11 atau 12 tahun ke atas gitu ya. Oke, demikian video sederhana dari kami Jago Trik. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.